Jadi memang kita harapan terbesar adalah bagaimana wound and stoma unit itu terbentuk di hampir semua rumah sakit di seluruh Indonesia, sehingga pasien-pasien stoma itu bisa teratasi. Dan yang mesti harus diperhatikan juga bahwa kasus stoma di Indonesia tidak hanya cuma colorectal cancer loh. Pasien-pasien TB itu mereka juga banyak pasien-pasien kita yang datang dengan stoma. Sahabat-sahabat semua, ini yang buat teman-teman yang kepengen mendalami lebih dalam lagi tentang perawatan stoma ya. Itu challenge banget buat yang adult ya. Jadi faktanya dari beberapa literatur yang sudah kita kumpulkan, sudah memang isunya itu cukup ketat ya. Jadi kita punya satu mentor yang memang sangat pemerhati sekali untuk perawatan stoma, itu namanya Dr. Benny Filippi. Nanti kapan-kapan bisa diskusi dengan beliau ya. Kebetulan beliau masih praktek di MRCCC, terus di Rumah Sakit Carolus, di Rumah Sakit Columbia Asia, dan juga di rumah. Sisanya beresin INOA, Indonesian Ostomy Association, terus kemudian bikin challenge ke kita gimana caranya supaya Stomacare itu bisa meng-Indonesia. Jadi dari beberapa konsep, ini saya diskusi kemarin dulu dengan Ronaldo Rolla. Ronaldo Rolla ini adalah seorang ostomit muda, dia yang adult ostomit, itu dari Filipina. Nah, dia sangat concern sekali tentang kondisi-kondisi para ostomit yang masih muda. Terus kemudian saya juga diskusi juga nih dengan Mas Devi Saputra, yang bikin satu challenge tentang bagaimana sih karakteristik ostomit gitu ya, yang selama ini datang untuk melakukan perawatan di Yayasan Kanker Indonesia dan juga di WUKER ya Mas Devi ya. Terus kemudian presentasi saya sendiri tentang present, future, past, present, future Stomacare di Indonesia. Nah, itu saya taruh di My WUKER. Jadi kalau bisa dilihat itu ada 6 isu yang bisa kita tampilkan. Ya, 6 isu nih di depan Bapak Ibu sekalian. Kalau hijau itu masalahnya sudah aman. Kalau kuning tengah-tengah, kalau merah itu masih jadi problem yang paling tinggi. Untuk angkanya nanti akan dipaparkan lebih lanjut lagi karena ini masih terus dalam studi. Oke, jadi kita lihat kenapa kok family issue itu hijau. Jadi kalau kita lihat dari forum group discussion kita dengan para ostomit, terus kemudian dari beberapa studi literatur yang ada di Indonesia, dan juga ada beberapa di negara-negara lain, itu memang pasien-pasien stoma atau ostomit ini itu tertolong dengan support yang baik, tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari support keluarga ternyata. Yeah. Jadi support keluarga itu paling penting sekali. Coba Mas Devi yang bikin tulisannya bisa cerita deh, seberapa jauh kejadian yang terjadi pada ostomit itu tadi, sehingga menyebabkan dia menjadi bermasalah ya, memiliki problems gitu ya. Oke. Jadi mungkin ya di family issue ini jadi sebenarnya banyak banget dukungan-dukungan juga dari keluarga ya. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting ya untuk bagaimana mereka bisa diberikan adaptasi. Nah, pastinya di kegiatan-kegiatan ini dukungannya yang sangat luar biasa diberikan oleh keluarga bisa membuat acceptable, artinya menerima mereka dengan kondisi yang ada. Nah, ini juga menjadi suatu garis merah yang hasil didiskusikan oleh Bu Wida juga tentang bagaimana relationship ya. Karena hampir rata-rata dari sampel ataupun responden yang saya teliti waktu tahun 2016 itu, hampir rata-rata itu tidak melakukan kalau bahasa ininya intimasi dengan pasangan karena merasa yang penting saya menerima
pasangan saya seperti ini, tapi kalau untuk intimasi mereka menganggap udah enggak lah, jadi udah sakit gini buat apa sih lagi gitu. Jadi merasa udah cukup lah gitu. Jadi merasa ya udah saya menerima dia seperti ini, tapi kalau untuk intimasi nggak usah lah. Padahal karena tidak, walaupun mereka sudah paham bahwa intimasi dibolehkan, tapi merasa ragu itu sangat tinggi. Jadi ragu untuk melakukan intimasi itu sangat tinggi. Oke. Gitu. Jadi memang kalau yang dot merah itu ya, kotak merah itu memang dua-duanya berhubungan dengan orang lain ya. Yes. Yang satu dengan kawan, dengan peer group, dengan sekolah gitu ya. Yang satu lagi hubungan dengan pasangan misalnya ya. Dan memang masih di zona merah nih, masih cukup berbahaya. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi, bisa. Memang karena masyarakat yang belum paham aja tentang masalah ini, karena edukasi yang kurang ya, yang mungkin didapatkan. Terus kemudian yang warna kuning nih, yang warna kuning juga demikian. Jadi kalau kuning itu artinya dia tengah-tengah tuh. Bisa ada yang nerima, bisa ada yang tidak terima. Misalnya tadi, personal identity. Jadi memahami dirinya sendiri. Kalau dia sudah mendapatkan preoperatif yang baik, personal identity-nya bisa berubah tuh jadi hijau. Sayangnya, preoperatif itu jarang sekali terjadi. Pasien-pasien yang datang atau ostomit yang datang ke kita, hampir sebagian besar mereka sudah dibuat stoma. Jadi bukan sebelumnya. Karena persepsinya kalau datang ke keperawatan stoma untuk berhubungan dengan stoma nurse, itu biasanya setelah gitu. Ya. Harusnya atau baiknya itu sebelum. Kenapa? Karena nanti dia disiapkan nih edukasi dan konseling. Itu paling penting sekali sebetulnya. Itu yang menyebabkan kenapa kok zona personal identity masih kuning. Ya. Terus kemudian yang tentang masalah pekerjaan, ini juga. Jadi ada beberapa, mungkin ada di penelitiannya Mas Devi juga deh kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang akhirnya memutuskan untuk pemutusan hubungan kerja karena mereka tahu bahwa anggotanya itu sakit atau jadi ostomit gitu. Mereka takut untuk membayar misalnya harus pembelian kantong stoma setiap bulan gitu ya, atau nanti bolak-balik masuk rumah sakit kalau nggak ditolong oleh perusahaan itu bisa berbahaya, misalnya seperti itu. Ya, itu yang menyebabkan jadinya pekerjaan mereka di PHK gitu. Kalau nggak salah itu ya Mas Devi ya, di manuskripnya ya. Betul Bu, jadi banyak banget yang dari pasien-pasien ini juga dari osteopen ini mereka tidak lagi dipekerjakan karena menganggap sudah sakit, ya. Jadi orang menganggap osteopen ini sakit, orang sakit. Padahal sebenarnya mereka itu masih bisa menjalankan aktivitas yang seperti biasa. Nah, tapi stigma di masyarakat bahwa wah nggak boleh kerja kan nanti takutnya ini kececer, ya, kececer di mana-mana fasilitasnya. Habis itu perusahaan juga nggak mau approach karena nanti pastinya akan sering banget terjadinya cuti ya, cuti habis itu nanti sakit, jadi nanti malah perusahaan menurut kinerja perusahaannya akan turun gara-gara ada performance dari karyawannya seperti itu. Oke. Terus yang kuning satunya lagi dengan sendirinya, kalau mereka tidak punya pekerjaan yang layak, ya nggak punya uang lah. Kalau nggak punya uang, nggak bisa beli kantong stoma, iya nggak? Nggak bisa beli kantong stoma, boro-boro kantong stoma. Ini suruh mau beli rumah, mikir mau rumah apa kantong stoma. Akhirnya merembet tuh, gimana mau berhubungan dengan orang lain, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya kantong stoma. Akhirnya orang-orang muda ini, nah ini menjadi satu masalah yang menyebabkan mereka menjadi depresi. Itu makanya buat stoma nurse sebetulnya merawat pasien-pasien yang adults ini sebagai satu challenge sebetulnya Mas Devi. Jadi makanya di kita tuh kita bikin yang kayak misalnya namanya entrepreneur buat ostomit itu karena memang culture ya, budaya di kita itu belum terbiasa untuk menerima tadi gitu. Jadi memang pekerjaan yang cukup berat ya. Pekerjaan yang cukup berat. Ya hal simpel aja. Contohnya kalau kita lihat di beberapa negara di luar, contohnya kemarin ke Taiwan. Nah di Taiwan sendiri mereka
lansia dengan umur yang 60-70 tahun itu masih bekerja gerek-gerek troli di airport. Jadi artinya menurut mereka kalau emang masih bisa kerja aja. Jadi nggak ada namanya apa ya bahasannya abuse ya. Apa ya? Bukan abuse, apa namanya? Abuse kali ya. Jadi bahasa ininya karena suruh di rumah gitu ya. Ya, kan biasanya kalau di kita udah lansia, tua di rumah aja, ngapain kerja lagi gitu kan. Nah, jadi ini sama. Jadi menganggap orang yang udah tua itu juga akan sakit. Jadi ngapain mempekerjakan orang tua. Nah, ini juga sama pastinya. Jadi ngapain sih mempekerjakan ostomate yang udah tentunya udah sakit gitu loh. Oke, jadi memang kita harapan terbesar adalah bagaimana wound and stoma unit itu terbentuk di hampir semua rumah sakit di seluruh Indonesia, sehingga pasien-pasien stoma itu bisa teratasi. Dan yang mesti harus diperhatikan juga bahwa kasus stoma di Indonesia tidak hanya cuma colorectal cancer loh. Pasien-pasien TB itu mereka juga banyak pasien-pasien kita yang datang dengan stoma. Jadi kasus-kasus untuk young adults ini bukan sedikit, tapi cukup banyak. Yang paling penting memang balik-balik lagi nih Mas Devi, balik-balik lagi itu masalahnya kantong stoma, gitu ya. Masalahnya kantong stoma. Ini ada kawan kita nih Mbak Tuti ya, ostomate usia 32 tahun atau 38 saya lupa. Kira-kira segitu ya. Itu masih yang ostomi dong ya. Jadi masih yang adult dia, sudah menikah, punya anak 1, berkeluarga gitu. Kalau kita bercandaan gitu. Jadi isi kantong itu tergantung situasi dan keluaran. Jadi isi kantong itu nggak mesti isinya duit aja gitu ya. Jadi tergantung situasi dan keluaran. Kalau lagi bete, itu tiba-tiba tuh kantong stoma tuh tiba-tiba penuh aja tuh. Bayangin kalau lagi kerja, nggak pakai kantong yang bagus, lagi bete, itu kotoran pada keluar berhamburan. Jadi makanya sering kali tuh mereka dibilang orang sakit gitu. Padahal sebetulnya mereka bukan orang sakit. Mereka hanya harus membutuhkan alat bantu gitu. Sehingga di internasional itu sering bilang bahwa ini mereka disebut sebagai invisible disable. Orang yang cacat tapi tidak terlihat. Itu tadi. Itu yang paling ujung nih, keluarannya apa? Urin. Iya, urin bisa berhenti nggak? Enggak. Apalagi kalau nggak ada sphincter, nggak ada yang nahan, keluar aja dia terus. Bayangin kalau orang dipasang stoma, keluar urin terus-menerus, nggak bisa berhenti. Jadi wajar sebetulnya Mas Devi, kalau terjadi pem-PHK-an gitu ya, diakibatkan karena tadi tuh nggak ada kantong stoma. Ya. Dengan kondisi seperti ini juga, jadi juga tadi ya, jadi ngomongin juga tentang challenge tadi. Ya. Hasil diskusi ada juga kemarin dicerita dengan beberapa ostomate yang masih usia sekolah ya. Jadi di usia sekolah juga mereka merasakan dibully ya. Jadi kamu bau pesing, kamu nggak bau pesing. Jadi jangan deket sama kita nih gitu. Jadi itu juga stigma di masyarakat bahwa karena dia tidak mendapatkan kantong yang tepat, jadi makanya bau ataupun bau itu tercium ya karena kantong yang digunakan tidak tepat. Jadi ini juga mungkin jadi masyarakat jangan adanya bullying juga ya buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang menggunakan kantong-kantong seperti ini nih, karena di Indonesia tuh sangat sering nih namanya bullying ini sangat sering dilakukan gitu ya, apalagi terjadi ya. Iya, betul. Apalagi di masa-masa sekolah itu sangat sering terjadi gitu. Pastinya isi kantong pastinya tergantung situasi dan keluaran. Jadi kalau memang kondisinya lagi fit, pastinya kantongnya juga akan fit ya. Jadi sama seperti kita kerja. Kalau lagi kerjanya lagi oke, uang kita juga banyak. Tapi kalau lagi nggak oke, uangnya juga menipis gitu ya. Oke, thank you Bu Ida. Baik. Sama-sama. Keduanya sampai ketemu teman-teman semuanya. Ingin lanjut, ya, yang mau lanjut silahkan pantengin di YouTube channel kita di part 3 tentang kantong stoma ini. Dance like there's no tomorrow.